Halo guys, dimanapun kalian berada, oke, semoga sehat-sehat saja dan semoga jodohnya aman, tidak direbut orang. Kali ini gue akan membahas atau membacakan alur cerita permayatan. Film ini akan menceritakan secara misterius di kamar mandi saat pesta berlangsung. Scene dimulai dengan narasi dan seorang pembawa rumah sakit dan seorang jenazah anak. Petugas itu bernama Pau, bukan Pau Kung Fu Panda ya. Ini dia. Dan si Pau ini pun sengaja memotret wajah Ana dan mengirimnya kepada teman-teman dekatnya. Kedua temannya, Ipan dan Japi, tertarik untuk melihat jenazah Ana. Dan dari sinilah semua malapetaka dimulai. Sekedar catatan bahwa sosok Ana Fris dalam film ini diceritakan sebagai artis yang sangat terkenal dan sangat diidolakan, sehingga kesempatan langka ini tidak disia-siakan oleh Ipan dan Japi. Walaupun dia sudah menjadi bangke, mereka pun mengajak pesta-pesta dulu oleh Ipan dan Japi agar mentalnya menjadi lebih berani, karena Pau ternyata sedikit pecundang dan ketakutan karena takut dipecat oleh bosnya karena membawa teman-temannya ke tempat kerja. Masuklah mereka ke ruang mayat. Saat kain dibuka, betapa kagetnya mereka bisa melihat seorang artis idola secara langsung. Ipan pun langsung meraba. Kepunyaannya si anak sangat gila. Itu mayat lo bro. Allah tuh kayak megang es. Agar suasana semakin meriah, Ipan pun mengeluarkan narkoba yang sudah dia bawa, dan mereka pun menyingsingkannya. Setelah agak endut-endutan, Ipan pun menghampiri mayat anak lagi. Dan entah apa yang ada di poloknya, si Ipan pun mempunyai ide edan untuk melakukan pengencrotan kepada anak. Japi sendiri yang sejak awal ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat, tapi ia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya tersebut. Sian diajak ngopi deh juga nama. Akhirnya Ipan pun melakukannya. Setelah selesai, sekarang giliran si Pau, namun hal mengerikan terjadi tak disangka. Ternyata Ana Pritch hanya mati suri dan dia hidup lagi. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa, tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui itu, si Pau kaget bukan main. Ipan berencana membunuh anak agar perbuatan bejat mereka tidak pernah diketahui orang lain. Rencana itu pun mendapat pertentangan keras dari Japi. Saat Japi membawa mayat anak keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ipan langsung menghalanginya. Terjadilah perkelahian antara Ipan dan Japi yang berakhir dengan tewasnya Japi. Dari sini semuanya menjadi tambah kacau. Hal tersebut membuat Pau dan Japi dibuat kagum. Mereka harus mengurus jenazah Japi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan anak. Ipan lalu menyuruh untuk mengikat tangan dan kaki si anak yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian dia sendiri memutuskan untuk mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat si Japi keluar dari sana. Sementara itu, Pau sedang membersihkan darah Japi yang berserakan di ruangan lain. Ana pun mengambil kesempatan untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang masih leles, dia pun lelaunan mengengsor-ngengsorkan awaknya menuju ke sebuah lift. Ipan yang sudah kembali ke ruang jenazah langsung mencari Ana setelah menyadari Ana sudah hilang dari sana. Saat sudah sampai di lift dan pintu mulai tertutup, tiba-tiba Ipan muncul dan menyeret Ana kembali ke ruang jenazah. Karena sudah kagok keburungan, Ipan pun menyuruh Pau membunuh Ana. Tapi karena Pau pada dasarnya remaja yang soleh, dia pun tidak sanggup menerima perintah dari Ivan.
Kemudian Ipan memaksa tangan Pau untuk membekap mulut dan hidung si anak sampai dia kehabisan napas. Ketika masalah si anak sudah beres, Ipan pun membawa mayat Japi keluar dari sana. Pau kemudian langsung membereskan pekerjaannya. Tapi saat dia akan pulang, tiba-tiba anak batuk. Saat dicek ternyata Ana masih hidup. Di saat bersamaan, terdengar suara Ipan membuka pintu. Pau langsung menutup kembali kain Ana agar tidak diketahui oleh Ivan. Mereka pun pulang saat sudah beberapa meter dari sana. Ipan pun baru menyadari bahwa kartu member Alfamart yang gratisnya tertinggal di ruang mayat. Mengetahui hal tersebut, Pau berusaha mencegah, namun Ipan tetap masuk. Keras. Betapa ruasnya Ipan melihat Ana yang sedang memakai baju dan sedang berdiri. Ivan yang menyadari bahwa Ana ternyata pura-pura mati dan Pau menyembunyikan hal tersebut darinya. Lalu Ipan langsung menghajar Pau. Tak diduga Ana langsung menikam leher Ipan dari belakang menggunakan gunting. Ivan seketika tewas. Dan Pau, dia pun ditusuk juga, lalu modar juga. Terakhir dia menusuk perutnya sendiri. Dan tamat. Ending yang sangat tidak ada otak. Mungkin buat kalian yang ingin request harus upload atau harus menceritakan alur film apa lagi setelahnya, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.